Selamat pagi kepada Ibu Cesiteri Saragi dan selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Di sini saya Arjun Remani dari kelas A Ners 1 dengan NIM 03202101 akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi manusia. Yang pertama kita akan mengetahui atau saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama itu vagina, teman-teman. Jadi letak dari vagina itu di sini, teman-teman. Banyak orang mengira bahwa vagina bisa dinyamani dengan mata telanjang. Hal tersebut sangat salah, teman-teman. Vagina berada di dalam tubuh sehingga tidak bisa dilihat. Bagian yang bisa kita lihat ketika menghadap ke arah genital dinamakan vulva. Jadi bukan vagina, teman-teman. Vagina sendiri merupakan saluran yang menghubungkan cervix atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih, agak rendah dari rahim. Fungsi dari organ ini adalah sebagai jalan lahir bayi saat persalinan, serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Vagina juga menjadi jalur sperma akses untuk menuju rahim. Yang kedua adalah rahim atau uterus. Jadi letak dari rahim atau uterus itu di sini, teman-teman. Letak dari rahim atau uterus itu di sini, teman-teman. Di atas rahim. Rahim adalah sebuah organ kecil yang merongga dan berbentuk seperti buah pir. Yang kita bayangkan buah pir, teman-teman. Organ ini berada di antara kandung kemih dan dubur. Bagian bawah rahim merupakan sebuah saluran yang disebut leher rahim. Leher rahim ini menghubungkan vagina dengan rahim. Rahim memiliki banyak fungsi penting dalam proses reproduksi. Selama siklus menstruasi normal, lapisan rahim atau endometrium akan diselimuti gumpalan darah yang menebal. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan kehamilan. Apabila tidak ada pembuahan, maka gumpalan darah tersebut akan turun dan keluar dari vagina. Nah, proses seluruhnya darah inilah yang disebut dengan proses menstruasi. Sebaliknya, jika terjadi pembuahan, maka rahim akan menjadi rumah bagi embrio untuk tumbuh dan berkembang sebelum akhirnya dilahirkan. Yang ketiga, kita masuk ke ovarium. Dan letak dari ovarium itu adalah di sini, teman-teman. Ovarium itu terdiri dari dua, yaitu kiri dan kanan. Ovarium. Jadi letak dari ovarium itu ada di sini, teman-teman. Dia di sini. Berarti ada dua, kiri dan kanan. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul, tepatnya bersebelahan dengan bagian rahim atas. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seksualita seperti estrogen dan progesteron. Yang keempat, kita masuknya tuba Fallopi. Jadi letak dari tuba Fallopi itu juga sama dengan apa, teman-teman, seperti ovarium. Jadi dia letaknya ada dua, kiri dan kanan, teman-teman. Tuba Fallopi adalah dua tabung panjang, teman-teman, yang membentang dari ujung kanan dan kiri pada bagian atas rahim ovarium. Organ ini berfungsi sebagai saluran sel telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju rahim. Konsepsi alias pembuahan sel telur pada sperma terjadi di saluran tuba Fallopi. Nantinya sel telur yang berhasil dibuahi di saluran tuba Fallopi akan bergerak menuju yang namanya rahim. Yang kelima, kita masuk ke vulva, teman-teman. Yang letak dari vulva itu di sini, teman-teman. Ini yang kanan, teman-teman. Ilustrasi vulva tampak di luar vagina.
Vulva adalah bagian luar dari anatomi vagina yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Bagian ini terdiri dari labia majora. Labia majora disebut juga sebagai pipis besar. Bagian ini mengandung banyak kelenjar keringat dan minyak. Setelah pubertas, labia majora akan ditutupi rambut-rambut halus. Yang kedua adalah labia minora. Labia minora disebut juga sebagai bibir kecil. Jadi kebalikan dari dari labia majora tadi. Disebut demikian karena bagian ini berukuran sangat kecil, sekitar 5 cm. Labia minora berada di dalam labia majora dan mengelilingi lubang vagina dan uretra. Lubang tempat buangnya kecil. Jadi, lubang tempat urin keluar dari berbeda dengan lubang keluarnya darah saat wanita menstruasi. Lanjut lagi clitoris. Clitoris merupakan potongan kecil yang berada di dalam labia minora. Clitoris ditutupi dengan berbatan kulit yang disebut prepubium, mirip dengan kulit penis. Sama halnya dengan penis, clitoris dikelilingi banyak saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan dan bisa meninggalkan atau ereksi. Selanjutnya kita akan menentukan mana itu labia mayora dan mana itu bagian labia minora, teman-teman. Jadi letak dari labia minora itu sendiri, teman-teman. Besar. Sedangkan labia minora itu paling kecil itu di dalam labia majora. Lalu clitoris, ya teman-teman, ini sangat sensitif terhadap rangsangan. Baiklah, sekarang kita masuk ke organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria berdasarkan letaknya, organ reproduksi terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ eksternal, itu organ reproduksi pria bagian luar, terdiri dari 3 organ, yakni penis yang letaknya di sini, teman-teman. Yang penis itu ini, teman-teman. Skrotum, teman-teman. Skrotum itu bisa keluar, ya teman-teman. Dan kantong zakar atau dan testis. Dari testis itu sini, teman-teman. Sampai itu sama Jakarta, teman-teman. Selain sebagai organ seksual pada pria, penis juga berfungsi sebagai jalannya keluar urin dari tubuh melalui proses yang disebut uretra. Sedangkan skrotum bertindak sebagai sistem kontrol tubuh pada testis. Suhu pada testis erat kaitannya dalam memproduksi sperma yang sehat. Selain memproduksi sperma, testis juga berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron yang merupakan hormon utama pada pria. Kita masuk ke organ internal, ya teman. Organ yang berproduksi yang bagian darat terdiri dari beberapa organ timis, kelenjar prostat, kelenjar netral, vesicula, seminalis, uretra, dan vas deferens. Pertama itu adalah epididymis, berfungsi untuk menyiapkan sperma yang diproduksi di testis dan mengangkut sperma yang belum matang menuju dalam vas deferens agar menjadi sperma matang. Vas deferens sendiri adalah tabung yang berfungsi untuk mengangkut sperma matang menuju uretra, yakni saluran yang membawa urin atau sperma ke luar tubuh dalam persiapan untuk ejakulasi. Sedangkan vesicula seminalis berfungsi sebagai penghasil cairan tosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi ketika beraktivitas. Kelenjar prostat berkontribusi dalam memberikan cairan tambahan untuk proses ejakulasi. Cairan prostat juga membantu sperma agar tetap sehat. Sementara itu, kelenjar bulbul netral berperan dalam menghasilkan cairan yang berfungsi untuk melumasi dan menetralisir keasaman yang mungkin ada karena tetesan sisa urin. Seluruh organ reproduksi pria ini berperan penting dalam setiap tahapan proses reproduksi.
mulai dari pembuahan hingga terjadinya kehamilan pada saat pria atau anak laki-laki yang telah melewati masa pubertas terangsang secara seksual, maka tubuhnya akan memunculkan reaksi. Awalnya terjadi perubahan ukuran penis karena pembuluh darah jadi lebih besar ya teman-teman, sehingga darah yang masuk jadi lebih banyak. Membesarnya penis diiringi dengan perubahan tekstur menjadi lebih kaku. Inilah yang disebut kondisi ereksi. Setelah pria mengalami ereksi yang kemudian diikuti dengan ejakulasi, maka pria penis akan mengeluarkan air mani bersama dengan sperma di dalamnya. Dalam setiap kali ejakulasi, volume air mani yang dikeluarkan adalah 2,5 hingga 5 ml. Setiap mililiter mengandung lebih dari 20 juta sperma. Setelah sperma memasuki vagina, maka sperma akan terus bergerak menuju leher rahim, sehingga sel terus mencari proses pembuahan dan akhirnya terjadi kehamilan. Jadi letak dari epididymis yang telah saya jelaskan tadi teman-teman, jadi letaknya itu di sini ya teman-teman. Sedangkan uretra itu letak di sini teman-teman. Selanjutnya letak dari kelenjar prostat itu terletak di sini teman-teman. Kelenjar prostat, teman-teman. Selanjutnya adalah vesicula seminalis. Jadi letak dari vesicula seminalis itu di sini teman-teman. Dia berada di sini. Sedangkan kelenjar uretral letak itu di sini teman-teman. Jadi letak dari kelenjar uretral letak itu berada di bawah kelenjar prostat ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk proses pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma, spermatogenesis, adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberi makanan kepada sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang atau spermatogenesis, spermatogonium atau sperma itu memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Dari spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit. Spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama, teman-teman. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukuran. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma. Dari sel sperma, teman-teman, yang matang atau spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Satu sel benih yang belum matang membutuhkan waktu hingga 74 hari untuk mencapai kematangan akhir. Selama proses ini, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap hari. Sayangnya, dari jumlah sebanyak itu hanya ada sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada proses akhir. Itu pada pria, teman-teman. Jadi proses spermatogenesis itu terjadi pada pria, teman-teman. Jadi kita sekarang masuk ke pada bagian wanita, yaitu oogenesis. Berlalu dengan 3 fase, yaitu fase pembelahan dan penggandaan. Oogenesis adalah dimulai dengan fase mitosis dan meiosis. Jika pada mitosis yang merupakan proses pembelahan sel dan menghasilkan 2 gamet atau identik, pada proses meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet dan masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel itu. Yang kedua, kita masuk fase perkembangan.
Pada fase ini, pembelahan sel telur pertama pada oogenesis ini terjadi perkembangan sitoplasma atau bagian sel yang tidak seimbang. Karenanya ada satu oosit yang punya banyak sitoplasma, ada pula yang tidak memilikinya. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada yang tidak. Oosit yang berukuran atau ukurannya lebih kecil ini disebut dengan badan polar pertama. Kita masuk fase ketiga, yaitu fase pematangan. Adalah oosit sekunder yang ukurannya lebih besar tadi akan mengalami pembelahan sel telur. Kedua, yang menghasilkan ootit. Pada badan polar pertama tadi, ia juga akan membelah ke dalam dua badan polar kedua. Kemudian oosit ini akan berkembang menjadi sel telur apabila bertemu dengan sel sperma atau yang disebut spermatozoa. Maka dapat kita katakan bahwa ovulasi terjadi saat oosit telah mencapai tahap perkembangan oosit ya teman-teman. Yang setelah pembuahan, oosit telah melewati tahap akhir pematangan dan menjadi sel telur. Oogenesis. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Jika masih ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.